sahabat YLP, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana ibu ini membangun bisnis food and beverage-nya berawal dari kecintaannya di dunia kuliner. Teman-teman, semoga perbincangan ini berawal dari rasa di lidah menjadi kisah inspirasi untuk kita semua. Mari kita simak bincang-bincang hari ini. Let's go! Halo Bu Santi, Halo Pak Okta, apa kabar nih Bu? luar biasa. Selalu semangat ya Bu. Amin. Bu, saya senang banget loh hari ini bisa ngobrol-ngobrol di Treehouse Bistro. Tadi saya coba-cobain menu yang ada di sini. Itu namanya apa Bu? Pastel tutup ayam kampung. Pastel tutup ayam kampung. Saya kalau udah makan di sini, mungkin saya mau coba tempat lain itu nggak mau lagi loh. Karena ada ayam kampungnya, tulang kampung. Saya dapat pakai kaldu ayam kampung, susu keju dan mentega wisman. Jadi rasanya memang kalau orang Belanda bilang mahteh. Kalau kata orang Belanda bilang Mahteh. makan artinya Maksudnya gurih. gurih gitu ya. Iya, gurih. Kalau bahasa awam kita mungkin sering bilang maknyus. Harus coba di Treehouse Bistro ya. Nah, terus nanti hari ini kita mau ngobrol-ngobrol karena sahabat YLP ingin mendengar inspirasi dari Bu Santi ini. Oke. Boleh ya Bu ya? Boleh. Hari ini kita ngobrol dengan Bu Santi, owner dari Treehouse Bistro. Nah Bu Santi, apa yang membuat Bu Santi tertarik pertama kali terjun ke dunia food and beverage ini? Mungkin ada cita-cita sejak lama atau karena ada momen tertentu yang akhirnya terjun ke dunia food and beverage ini? Oke. Awalnya saya senang berkuliner. Awalnya senang. Awalnya. Dan sesudah itu suami saya bergerak di bidang minuman, Oh, di mana kita supply ke Horeca, hotel, restoran, kafe. Jadi saya pikir kenapa nggak nyoba bikin bistro itu awal. awal mulanya. Jadi seperti itu bisa permulaan Iya, dari Bu Santi terjun ke dunia food and beverage. Nah Bu, kan awal mulanya tentu semua ini bermula dari ide. Boleh nggak ceritain proses dari ide sampai benar-benar terrealisasi bistro ini berdiri? oke. Saya dari awal memang suka dengan fish and chips, makanya kita mulainya dengan fish and chips. Nah, begitu juga ada beberapa resep dari ibu saya yang memang menurut saya enak. Jadi saya memulai dengan fish and chips dan fish burger. Nah, pada saat awal kan cuma satu saus tartar saja. Tapi kan nggak mungkin Pak kalau jualan cuma saus tartar aja gitu ya. Akhirnya saya kasih sambal balado, sambal hijau, karena mami kalau bikin sambal balado nggak pernah pakai terasi, jadi ya gayanya begitu. Nah, terus kalau pastel tutup tadinya yang biasa bikin tidak pernah dicatat resepnya dan pakainya ayam boiler, sekarang Santi ganti dibikin resep yang paten, terus diganti dengan ayam kampung. Itu mulainya. Itu mulai dari ide pertama resep. Ya, besar. Kalau untuk visiti restoran ini atau bistro ini, Oke, tempat ini saya juga expect dapat tempat di sini ya. Kalau dibilang gede ya gede, tapi di sini saya ditawarin. Jadi saya tidak sewa, tapi saya bagi hasil. Kalau sewa nggak berani, Kedua, juga memang saya bertiga saudara, perempuan semua. Papi mami sering ngajakin kita ke Eropa. Jadi memang senang dengan tema
Belanda, London, Perancis, makanya kita kasih nama Tree House. Dan memang saya lihat beberapa menu kiblatnya ke Holland Iya, betul, ya. betul. Dan juga karena kita ada di Indonesia, dikombin dengan Nusantara. Nusantara, betul. Ada fish and chip sambal mata. Ya, bisa juga fish and chip sambal rawa, Wah, juga ada cabai garam. jadi teman-teman sahabat YLP, kalau sempat mengambil ini Treehouse Bistro, jadi jangan bingung, kok fish and chip yang western sausnya sambal mata karena dikombinasi Ya, dengan betul. Nusantara. Justru ini menarik tuh. Betul. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, fish and chip ini ikannya ikan apa ya? Saya pakai ikan dori, Pak. Oke. Tapi kan ikan dori itu kan juga banyak levelnya, Oh. yang disebut dengan kadar air. Jadi semakin tinggi kadar airnya, dalam arti 40%, semakin lembek ikannya. Oh. Dan mungkin harganya juga semakin lebih murah daripada yang kadar airnya kecil, karena tidak akan berair, watery. Watery ya. Ya, Tadi saya sempat coba juga fish and chip yang ada di Treehouse ini tidak seperti fish and chip di tempat lain ya, semua. Di sini lebih crispy, crispy. tidak watery tadi. Hmm. Itu pengaruh dari kualitas ikan. Dari kualitas ikan dan juga tepungnya. Kalau yang fish and chip asli di luar negeri kan mereka pakainya bir, tapi yang kita nggak, di sini kita nggak pakai. Tapi saya buat sendiri juga tepungnya untuk fish and chips. Oke. Bu Santi, aku tadi keliling-keliling ya, tempatnya Bu Santi ini hobi banget tuh. Apalagi makan di pasta tutupnya, itu seperti makan di rumah-rumah. Betul. Nah, kenapa Bu Santi pilihnya konsep bistro? Bukan kafe atau resto, tapi bistro. Dan atau mungkin pernah terpikir mencoba jenis kuliner lain sebelumnya, atau langsung di sini? Memang langsung ke bistro karena bistro itu kan lebih ke homey, makanan rumahan, terus yang sederhana. Nah, saya juga mikir buat kita juga makan sendiri, jadi ya kita harus ya yang enak lah. Memang ya, Bu Santi ini pecinta kuliner nih. Betul. Saya juga pecinta kuliner dan juga sempat membuka bisnis kuliner. Dan kita seperti ada chemistry nih. Betul ya, Bu? Betul, betul. Prinsip orang yang pecinta kuliner ingin membuka food and beverage itu seperti ingin memberikan yang terbaik Betul. kepada pelanggan kita ataupun mereka yang mencicipi masakan kita. Betul gitu, Bu? Betul, betul, Pak. Bu, aku mau coba kopinya dulu nih. Ya, Bu, ya. silakan, Pak. Ini Americano khas Treehouse Bistro. Wah, mantap. Jadi bukan hanya makanan tapi juga ada kopi di sini ya, Bu. Betul. Mereka bisa juga ngopi-ngopi di sini. Bu Santi, menu-menu di sini nih cukup unik, Betul, Pak. ya kan? Seperti saya lihat ada yang Japanese food, tapi dikombin dengan Nusantara. Western dikombin juga dengan Nusantara. Ada yang Western sendiri, ada yang Japanese sendiri, dan itu unik. Itu idenya dari mana sih, Bu? Jadi kayak misalnya kalau yang tadi fish and chip, saya kalau makan kadang-kadang sambal mata, enak juga ya. Sambal mata, saya coba-coba bikin dan saya coba untuk combine dengan fish and chip, enak gitu. Terus saya juga bikin sambal rawa.
Terus saya bikin lagi cabai garam, kan banyak umum cabai garam Pak, Yes. kemangi. Jadi ya yang kira-kira kita makan di restoran terus dilihat kayaknya nggak terlalu susah nih bikinnya. Jadi dapat dikatakan ide itu lahir dari pengalaman Iya, sendiri, bukan referensi atau apa, tapi Bukan. memang ibu alami sendiri. iya, iya betul. Ya, begitulah pecinta kuliner. Bu Santi, kalau boleh remind ke awal-awal merintis bistro ini, tantangan paling berat yang mungkin Bu Santi bisa share pada teman-teman dan akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Oke. Masalah terbesar ya pastinya karyawan. Karyawan itu terbesar karena anak-anak zaman sekarang udah nggak seperti zaman dulu. Nah, kedua, cari tempat. Cari tempat kalau mau yang bagus pasti mahal sekali. Jadi saya kebetulan dapat tempat ini karena ada yang refer. Jadi saya senang tempat sini karena besar aja dapurnya. Tapi kalau misalnya untuk lokasi ya sosok lah gitu. Nah, tapi untuk dari situ saya sudah dapat karyawan yang cukup oke. Saya harus didik mereka dalam artian saya maunya begini. Jadi kalau misalnya kita bilang ini ayam kampung, ya ayam kampung harus jujur, karena pada waktu kita bicara jujur, juga karyawan juga harus bisa bicara juga jujur. Jadi saya juga ajarkan ke mereka apa yang kita gambar, ukuran yang digambar, misalnya fish and chips 150 gram. Pada waktu orang nanya, kamu harus bisa bilang 150 gram. Jadi saya mau mereka juga untuk jujur, dan saya biasanya untuk karyawan saya juga kasih mereka untuk mencoba. Jadi pada waktu mereka ditanya sama customer, mereka bisa menjawab rasanya gimana, ini fish and chipnya, oh begini. Mereka bisa menjawab dan menerangkan. Itu aja sih. Nah, jadi teman-teman ILP kita sudah dengar tantangannya adalah di SDM untuk merintis usaha ini di awal-awal. Mungkin masih sampai sekarang juga kan Bu ya? Ya, betul. Karena ternyata SDM itu sangat memegang peranan penting di dalam jalannya satu bisnis food and beverage seperti itu. Tadi Bu Sakti juga sempat katakan lokasi. Kalau boleh tahu Bu, disebutkan teman-teman yang mampir nih. Lokasi ada di Apartemen Park Royal, Lobi Tower 1, Jalan Gatot Subroto, Ben Hill, Jakarta Pusat. Jadi bisa lewat dari dua arah, bisa lewat dari Ben Hill atau bisa lewat dari Gatot Subroto. Nah, lokasi bisnis ini adalah kunci. Dan pertimbangan Ibu akhirnya di tempat ini. Oke, pertimbangan saya memilih di tempat ini satu, karena saya juga tidak, yang tadi saya bilang saya bagi hasil, bukan saya sewa. Dan saya melihat karena ini bekas sebelumnya, ini pertama di Indonesia, di mana Pizza Hut pertama berdiri di sini. Jadi dapurnya besar sekali. Nah, saya concern tentang dapurnya karena saya bisa bake macam-macam. Yes. Ya. Dan kedua, di sini ya walaupun apartemen sudah cukup lama, tapi penghuninya yang tinggal di sini cukup lumayan orang-orangnya. Dan saya juga jalankan banyak boosting di IG. Itu aja. Jadi ada juga boosting di media sosial Ya, betul. di Instagram. Di Instagram Iya, namanya Treehouse.bistro. Treehouse.bistro. Nah, teman-teman sudah mendengar bincang kita singkat dengan Bu Santi hari ini, bagaimana beliau menjalankan food and beverage-nya di tempat ini. Mungkin teman-teman juga sama dengan saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Santi seorang yang pandai dan jago memasak. Nah, ya, karena beliau senang di tempat ini, dapurnya besar dan bisa hadir ataupun berada di tempat ini. Kalau saya menangkap bukan mencari ya Bu ya, tapi ditawarkan atau berjodoh seperti itu, sehingga lokasi ini menjadi lokasi yang menarik karena berada di tengah-tengah pusat kota Jakarta.
Nah, teman-teman, kita juga mau dengar dari Bu Santi bagaimana kisah orang-orang terdekat Bu Santi pada saat Bu Santi memutuskan ingin membangun bisnis food and beverage bistro ini. Mereka mendukung, mereka atau meragukan, gimana? Oke, kalau suami mendukung, Ya. kalau my sister yakin lu kan. Kalau my mom ya apa aja, kalau mami boleh-boleh aja gitu. Iya. Kalau papi ya juga meragukan lah. Nah, tapi saya pikir my husband mendukung, why not? Ya terus. Apalagi orang terdekat yang sudah mencicipi masakan Bu Santi. Ya betul. Wah, pasti support seperti itu kan. Ya. Pastel tutup Ayam. ayam kampung, mantap. Saya udah coba, waduh, rasanya kalau coba tempat lain pasti kangennya ke tempat ini terus. Ya, dalam perjalanan ini Bu, sampai hari ini adakah satu momen yang membuat Bu Santi itu yakin, yes, this is my way, ini memang jalan saya. Kalau saya lihat ya, karena kan nggak langsung dari awal, nggak langsung di tempat ini. Saya sempat ada di Grand Laki SCBD, ada sempat di Eat and Eat, Kota Casablanca. Jadi, tapi saya lihat bagaimana Tuhan menuntun. Satu tutup, Tuhan bukakan jalan yang lain. Dibukakan jalan yang lain. Contoh seperti yang di Grand Laki Radio Dalam. Tiba-tiba dia bilang harus Bu nggak bisa, ini kita mau pakai tempatnya, padahal janji udah 2 tahun gitu ya Pak. Maksudnya kalau mau ada pemakaian tempat ya jangan dadakan. Akhirnya saya bilang, saya ini tinggal di Pahan loh, gimana barang-barang sofa-sofanya, saya bilang ya kan. Akhirnya mereka taruh di tempat di atas di Radio Dalam waktu itu. Malam itu keluar, malam itu juga saya dapat Kota Casablanca, Eat and Eat. Jadi tidak ada space yang mesti nyari-nyari gitu. Begitu juga dengan tempat ini. Begitu juga dengan tempat ini, dari Eat and Eat, dari Grand Laki SCBD, saya ketemu teman baik saya namanya Ibu Helen yang buka sekolah di bawah. Dia yang menyarankan saya pindah sini. Gitu. Jadi ownernya datang. Waktu itu saya ada di Wijaya 1. Ownernya datang, saya bilang, aduh kalau gede begini saya takut karena ya gede banget, saya nggak biasa gitu kan. Terus dia bilang nanti bantu katanya gitu kan. Akhirnya juga segini juga gitu. Tapi ya saya happy di sini. Saya senang kalau ketemu dengan customer ya. Ada feedbacknya masuk, saya nggak usah yang bagus, yang jelek pun saya coba untuk perbaiki, gitu ya. Jadi saya bisa bertemu sama customer, saya tanya, dan mereka so far sih mereka bilang dari awal saya buka di sini 6 tahun yang lalu sampai sekarang fish and chip tidak berubah rasanya, tidak berubah rasanya. Itu menjadi poin penting di dalam satu bisnis Ya. food and beverage. Ya, Biasanya mereka, apalagi sudah 6 tahun, ada penurunan rasa Betul. dan kualitas. Betul. Tapi di sini Bu Santi tetap mempertahankan Ya. cita rasa dan kualitas daripada bahan makanan. ya, Nah, itu yang menjadi poin penting betul. teman semua. Dan itu momen di mana Bu Santi menemukan, yes, ini jalan saya. Pada saat memang harus pindah, satu pintu tutup, satu pintu terbuka. Terbuka. Tuntunan Tuhan Ya, betul. Jadi mengarahkan ke tempat ini. saya pikir kalau bukan Tuhan yang membukakan jalan, siapa yang Betul. siapa yang dapat membukunya? Iya, betul. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang di Iya. sini? Dan ya seperti itu. Luar biasa. Dari karyawan juga banyak karyawan saya lama-lama juga, tapi ya banyak juga dari yang itu berhenti. Nah, itu baru lagi ya Tuhan kasih. Dan selalu ada dikirim orang baru. Ya, betul. Nah, Bu Santi, nilai atau prinsip yang Bu Santi pegang atau Bu Santi jalankan dalam menjalankan bistro ini, baik dari segi produk, pelayanan, maupun kepada tim kerja. Oke.
saya selalu bilang sama karyawan saya, kita harus ngomong jujur. Jujur pertama. Satu, apa yang tadi saya bilang, menu digambar itu tidak, biasanya kan menunya besar, terus actual size-nya keluar sedikit, kecil. Saya nggak mau. Makanya saya bilang, saya selalu taruh di situ. Salmon 100 gram, plus minus. Ikan dori, fish and chips 150 gram. Jadi mereka juga tahu, dan saya tekankan ke karyawan saya untuk kita ngomong jujur. Ayam kampung, ayam boiler. Jadi seperti contoh kayak saya punya soto ayam. Kaldunya pakai kaldu ayam kampung, tapi daging ayamnya saya pakai boiler. Saya mention itu ke customer, kamu ngomong sama customer. Begitu juga dengan soto Betawi contoh. Kita bilang kita tidak pakai santan, kita pakainya susu. Ada orang alergi, ada orang yang suka memang tidak suka santan. Jadi kita sampaikan di depan sebelum mereka kecewa. Jadi pertama kejujuran. Kedua kejujuran. Ukuran semua itu penting, dan rasa tidak boleh berubah. Lebih baik daripada harga naik semua nih contoh ya. Iya. Lebih baik kita naikin harganya daripada kita kurangin bumbunya. Konsistensi, prinsip yang dipegang oleh Bu Santi, kejujuran dan konsistensi dalam pelayanan dan produk. Ya. Nah, Bu Santi, di dunia food and beverage saat ini sangat kompetitif. Strategi yang Bu Santi jalankan dan membuat brand ini tetap kokoh dan menarik di mata pelanggan. Ada tipsnya Bu atau yang Bu lakukan? Strateginya saya lebih menggunakan bahan-bahan yang premi. Maksud saya dengan bahan premi seperti gini, saya mau bikin kayak pasal tutup tadi pakai ayam kampung, pakai telur kampung, dan tidak ada MSG masuk ke dalam adonan, karena kita udah pakai begitu banyak produk yang bagus terus dikasih MSG. Begitu juga yang apapun yang bisa saya pakai dengan ayam kampung, bahan ayam kampung, saya usahakan untuk pakai ayam kampung. Jadi saya mau aiming, sekarang kita buka itu kita juga harus tahu pasar pembelinya, segmennya. Kalau saya pingin middle ke atas. Jadi ya saya harus konsisten dengan yang tadi ayam kampung itu pas. Dan juga bahan-bahan kita juga harus pakai yang premi. Dan terus terang saya juga kalau janji sama customer, misalnya customer bilang, bisa ya Bu besok segini, ya mau jam 12 malam, jam 11 malam saya bikin puding, atau karena saya juga bikin puding, ya saya lakonin. Pokoknya kita sudah janji sama customer, kita bilang yes, kita harus bisa konsisten dengan jawaban kita. Dari ngobrol-ngobrol kita tadi Bu, saya menangkap satu pesan yang mungkin tidak diceritakan secara lisan. Saya coba menebak nih Bu ya, 80% Ibu terjun dalam pembuatan makanan. Betul. Betul ya Bu ya? Betul. Karena saya melihat Ibu cukup idealis atas produk makanan yang ada di kios distro ini. Nggak mau asal-asalan seperti itu. Betul seperti itu. Betul, seperti itu.
Jadi dari semua saus, hampir 80% semua saus saya bikin sendiri. Begitu juga kayak misalnya mau hari ini mau bikin pasar tutup, saya akan bawakan sausnya. Apapun, dari saus tatar, sambal roa, dari sambal belado, semua saya bikin. Nah, teman-teman harus coba. Kalau kita mencoba makanan kuliner yang memang ownernya cukup idealis terhadap produknya, itu udah pasti top banget. Dan teman-teman rugi kalau nggak coba. Satu lagi saya mau tambah, kalau kita ngomong kita jualan sambal roa, kita bukan jualan hanya sambal, tapi roanya harus terasa karena kita ngomong kita jual sambal roa. Itu aja. Jadi kalau kita bikin produk bukan kita kurang-kurangin, tapi ya rasa kita ngomong roa ya harus ada roanya. Itu aja. Nah, Bu Santi, kalau bicara soal pemasaran, hubungan dengan pelanggan, strategi apa yang paling berdampak sejauh ini terhadap kemajuan bistro? Oke, kalau saya bahasanya gini, foto produk harus bagus. Sehingga pada waktu foto itu tampil, mau baik kita nge-boost di Instagram, orang sudah tertarik. Dan respon kita menjawab pertanyaan customer itu juga harus cepat. Jadi seperti yang semua masih saya kerjakan, bukan karyawan. Jadi mereka kadang-kadang, halo, bisakah saya mendapatkan informasi tentang ini? Ya saya jawab, bisa Kak. Terus saya kirimkan produk-produknya ya berupa PDF, saya kirim. Nanti mereka nanya, baru saya bilang, boleh mampir ke kafe, lokasi ada di bla bla bla. Terus saya nge-boost IG untuk pasar tutup terus, dan udah mungkin sudah 3-4 bulan ini. So saya pikir kan banyak orang bilang, oh sekarang tambah susah, tambah begini ya Pak. Jadi saya pikir kalau nggak saya nge-boost gimana? Akhirnya saya nge-boost tiap minggu. Tiap minggu tuh Senin sampai Sabtu. Jadi memang banyak biayanya, tapi dari situ saya mendapatkan customer baru. Ada yang beli, ada yang tidak beli. Tapi dari yang beli, ada juga yang repeat order dan mereka kirim ke teman dan ke teman, repeat order banyak juga. Itu sih saya bilang, jadi kita tetap harus nge-boost terus produk yang sama. Sampai orang yang bantuin saya nge-boost Pak bilang gini, ibu nggak pesen nih pasar tutup terus. Enggak, saya bilang itu terus, seminggu itu terus, besoknya seminggu lagi itu terus. Karena orang yang melihat media sosial kan bersilih berganti. Iya. Iya. Mungkin bagi yang membantu melakukan itu dia bosan. Tapi yang baca atau lihat media sosial kan bergulir terus. Mungkin itu salah satu strategi yang dijalankan oleh Bu Santi seperti itu. Memakai media sosial. Ya, Tadi bilang media sosial. fotonya mesti bagus. Begitu sudah bagus, mereka eksekusi hadir ke bistro. Foto dan yang ditampilkan fisik sama dan sesuai. Betul. Nah, jadi teman-teman Penting. ya, dan itu jadi kunci dalam kita membangun food and beverage ini. Apa yang kita tawarkan dalam bentuk gambar Harus sesuai. Dan kalau bisa usahakan kita sebagai owner datang, walaupun tidak selalu pagi atau tidak selalu siang, tapi datang tiap hari. Saya di sini datang tiap hari, jadi saya bisa ketemu sama customer, saya bisa lihat, oh ini kok begini ya, ada yang komplain begini, saya ada yang kadang-kadang saya yang harus turun. gitu. Bu Santi ini luar biasa mendengar isi hati daripada pelanggan-pelanggannya. Justru isi hati itulah yang makin memikat hati para pelanggan di Treehouse Bistro ini. Nah, Bu Santi, pertanyaan terakhir nih Bu. Aduh, kita ngobrol-ngobrol gak terasa. Nggak terasa. Berujung di pertanyaan terakhir nih. Aduh. Nah, mimpi besar Bu Santi atas bisnis bistro ini ke depan seperti apa? Atau mau dibawa ke arah mana bistro ini?
Mungkin kalau untuk suruh buka lagi kafe, saya udah umur juga ya Pak ya. Jadi masalahnya kalau mau saya rencananya pinginnya kita supply. Oke. Jadi supply dalam artian saus tatarnya, supply dalam artian sambal loaknya, tepungnya. Oke. Atau saya punya counter yang khusus hanya masalah tutup, makanan skotel, terus kayak risoles ayam kampung yang begitu, lebih yang ke situ saya pinginnya. Berarti Kalau restoran kayaknya supply aja. supply aja. Jadi teman-teman yang ada berencana membuka restoran dan butuh supplier bisa Boleh langsung dari bisa sini. Tapi salah satu mimpi besar Bu Santi bisa jadi supply bahan-bahan untuk restoran. Iya, betul. Jadi kalau untuk kulinernya sendiri tetap makanan tapi yang seperti pasta tutup, soto seperti itu. Wah, Bu Santi, terima kasih loh Sama-sama. hari ini bisa ngobrol dengan Bu Santi. Saya senang juga. Gajah yang kesini Ramadannya. Banyak sekali, tapi ya Kasih. karena kita di tengah kota dan sampai di sini kita dihibur dengan pasta tutupnya yang enak banget. Ini kopi americano-nya harus coba teman-teman di Free House ini. Bistro. Paten ya, jadi dan juga saya sempat coba beberapa makanan yang ibu siapin tadi, ada udon, ada spaghetti, ada risotto, dan harus coba juga pisang goreng sambal roa. Iya. Terima kasih ya Bu Santi. Terima kasih, Pak. Aku pamit dulu, nanti kita ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.